Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Sudarmanto, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor peserta 25104182951. Saya adalah guru agama Islam di SMK Kesehatan Bina Marta Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BES 3 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang Bapak minta untuk memimpin doa ketua kelas, silahkan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, di sini Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Untuk yang pertama, nanti silahkan angkat tangan dan mengucapkan hadir, ya. Ya. Yang pertama, Adinda, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Keisha, Hadir, Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Vika, Hadir. Vanesia, Hadir, Pak. Olivia, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Nazwa, Hadir, Pak. Dea Fitrinanda, Hadir, Pak. Sawitri. Hadir. Ya, terima kasih hadir semua, ya, tidak ada yang apa, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu tentang husnuzon dan suuzon, ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi husnuzon dan suuzon, Bapak akan menjelaskan yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi tersebut, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang husnuzon. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis tentang husnuzon. Nah, untuk manfaatnya sekarang. Manfaat dalam mempelajari ilmu husnuzon dan suuzon. Yang manfaatnya yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian mendapatkan ketenangan jiwa, mempererat hubungan sosial. Kemudian untuk manfaatnya sendiri yang pertama, menghindari perilaku negatif. Yang selanjutnya mencegah konflik dan ketidakpercayaan. Dan selanjutnya fokus pada perilaku positif. Itu adalah tujuan, manfaat. Manfaat adalah kegunaan. Kegunaan bagi kita sebagai manusia untuk mempelajari yang namanya sikap husnuzon dan suuzon. Kemudian di sini untuk motivasi dan apresiasi untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan husnuzon, bahwasanya kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Kalian sering membaca Al-Quran? Sering. Dalam satu hari itu berapa kali kalian membaca Al-Quran? Satu kali, boleh 2 kali, boleh dalam satu waktu itu minimal dalam sholat 5 waktu setidaknya 1 ayat yang harus kalian baca. Manfaatnya itu, ya.
Kemudian di sini sebelum Bapak melanjutkan ke dalam materi yang lebih lanjut, di sini Bapak ingin tanya sedikit materi tentang husnuzon dan suuzon. Sebelumnya saya tanya sekarang, apa pengertian dari husnuzon? Ada yang tahu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Saputri, izin menjawab. Ya, terima kasih. Husnuzon adalah sikap berprasangka baik atau berkeyakinan terhadap kebaikan pada diri seseorang. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, jadi husnuzon adalah prasangka baik. Ya, prasangka baik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dia itu tidak buruk sangka kepada orang. Dia lebih positive thinking, ya, untuk menilai seseorang. Selanjutnya sekarang, apa pengertian dari suuzon? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan. perkenalkan saya Marisa Junita. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan. Jawabannya, sikap prasangka buruk terhadap perilaku pada diri seseorang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, itulah pengertian dari husnuzon dan suuzon. Ketika kalian sudah mampu, alhamdulillah sudah mampu dalam mempelajari atau mengerti dari materi husnuzon dan suuzon, kalian akan lebih gampang lagi dalam mempelajari sifat tersebut. Untuk itu kita tayangkan dulu video tentang husnuzon dan suuzon. Nah, ini adalah contoh sifat husnuzon. Sekarang suuzonnya. Kamu mungkin gua tahu cara kamu gimana, gua kemarin aja menyebut Sumarto lu balikin lo pakai alasan buat lu orang tuamu pakai alasan mau bis lo. Nah, ini yang husnuzon tadi. Jadi silakan diperhatikan betul tentang husnuzon, itu sifat secara nyata. Apa itu husnuzon, apa itu suuzon. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah video akhir dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya orang yang beriman itu adalah jauhilah kebanyakan dari prasangka. Dan sebagai contoh video tersebut, jadi video tersebut mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada seseorang. Entah itu dalam memberi, tadi ada yang menahan, ada yang sampai tidak mau memberi, ada yang dengan sengaja memberi uang. Dia tidak berpikir negatif terhadap apa yang diberikan kepada orang tersebut. Pasti dia akan berpikir bahwasanya nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kalau bersikap suuzon. Nah, selanjutnya silahkan kalian dibagi per kelompok menjadi 3 kelompok. Silahkan memposisikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya apa dalam kelompok ini? Silahkan diskusikan ataupun silahkan buat rumusan masalah tentang sifat husnuzon dan suuzon. Jadi silahkan buat 2 saja, 2 rumusan masalah. Ya, nantinya silahkan untuk mempresentasikan di depan dari hasil apa yang sudah kalian diskusikan kelompok. Paham semuanya? Paham. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang rumusan masalah tersebut. Silakan amati, ya, diamati, didiskusikan dengan baik dengan sesama temannya, sehingga nanti hasil diskusinya bisa baik. Ya, apakah sudah didiskusikan? Sudah. Ya, terima kasih. Kalau misalkan sudah didiskusikan dan sudah ditemukan rumusan masalah, Bapak ingin satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan yang maju terlebih dahulu. Kami, Pak. Ya, silakan. Maju ke depan semuanya. Ya, yang lain untuk mendengarkan, menghadap ke depan. Ya, silakan perkenalkan dulu kelompok berapa dan silakan untuk menjelaskan tentang rumusan masalah tersebut. Silakan.
Boleh dimulai langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rumusan masalah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isya Maslaha sebagai moderator dan di sebelah saya ada Keisha Tri Rahayu sebagai pemateri 1 dan di sampingnya ada Olivia Ayu Miranda sebagai pemateri 2 dan ada Dea Fitrianda sebagai notulen. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1 kepada Keisha, kami persilahkan. Apa perbedaan sikap antara orang yang berhusnuzon dan yang bersuuzon dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya itu satu, perbedaan sikap antara orang yang berhusnuzon dan yang bersuuzon. Orang yang berhusnuzon atau berbaik sangka memiliki sikap positif terhadap orang lain yang terhadap ketuntunan Allah. Ia memiliki segala sesuatu dari sisi baiknya, bersabar dan tidak mudah menuduh atau bersangka buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berhusnuzon dan akan cenderung tenang, menghargai orang lain, dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Sebaliknya, orang yang bersuuzon atau berburuk sangka memiliki pandangan negatif terhadap orang lain maupun keadaan. Ia mudah curiga, menuduh tanpa bukti, dan sering menganggap orang lain berniat buruk. Sikap ini dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, serta menurunkan kepercayaan di antara sesama. Contohnya, orang yang berhusnuzon ketika temannya tidak menyapa akan berpikir mungkin dia sedang ada masalah dan tidak melihat saya. Sedangkan orang yang bersuuzon akan berpikir dia sombong tidak mau menyapa saya. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana dampak positif husnuzon terhadap hubungan sosial dan spiritual seseorang? Jawaban yang kedua akan dijelaskan oleh pemateri 2 kepada Olive, kami persilahkan. Soal nomor 2, bagaimana dampak positif husnuzon terhadap hubungan sosial dan spiritual seseorang? Jawabannya, dampak positif husnuzon terhadap hubungan sosial dan spiritual seseorang. Sikap husnuzon atau berbaik sangka memberikan pengaruh besar terhadap hubungan sosial dan spiritual seseorang. Dalam hubungan sosial, husnuzon menumbuhkan kepercayaan, persaudaraan, dan keharmonisan di antara sesama. Orang yang berhusnuzon tidak mudah menuduh, mencurigai, atau memusuhi orang lain, sehingga suasana pergaulan menjadi damai dan penuh kasih sayang. Dalam hubungan spiritual, husnuzon membuat seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini meyakini bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana dan kasih sayang Allah. Dengan berbaik sangka kepada Allah, seseorang menjadi lebih sabar, ikhlas, dan optimis dalam menghadapi ujian hidup. Oleh karena itu, husnuzon bukan hanya memperkuat ikatan sosial dengan manusia, tetapi juga memperdalam keimanan dan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan. Akibat buruk suuzon dalam pergaulan. Sikap suuzon atau berburuk sangka membawa dampak negatif yang besar dalam kehidupan sosial. Orang yang sering bersuuzon cenderung mudah curiga, menuduh tanpa bukti, dan berpikir negatif terhadap orang lain. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, dan perpecahan dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat. Suuzon juga membuat seseorang kehilangan kepercayaan terhadap sesama, sehingga sulit kerjasama dan hidup damai dalam lingkungan sosialnya. Dari sisi spiritual, suuzon dapat mengikis keimanan karena seseorang menjadi tidak ridho terhadap takdir Allah dan sering menyalahkan keadaan. Akibatnya, hati menjadi gelisah, iri, dan jauh dari ketenangan batin. Oleh sebab itu, suuzon harus dihindari dan diganti dengan sikap husnuzon agar tercipta kehidupan yang harmonis,
penuh kasih sayang dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawabannya. Silakan dari masing-masing kelompok satu pertanyaan. Silakan. Baik, dari hasil presentasi yang kami jelaskan tadi, apakah dari kelompok kalian ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Baik. Apa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari dalam berperilaku husnuzon dan suuzon? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Contoh orang yang untuk soalnya, apa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari dalam suuzon dan husnuzon? Jawabannya adalah, contohnya orang yang berhusnuzon ketika seperti temannya tidak menyapa, dia akan berpikir mungkin dia sedang ada masalah atau tidak melihat saya. Untuk bersuuzon, dia akan berpikir dia sombong, tidak mau menyapa saya. Apakah kelompok ketiga puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pengertian husnuzon dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Jawabannya itu perbedaan sikap antara orang yang berhusnuzon dan bersuuzon dalam sehari-hari. Orang yang berhusnuzon atau berbaik sangka memiliki sikap positif terhadap orang lain dan terhadap ketentuan Allah. Ia memiliki segala sesuatu dari sisi baiknya, bersabar dan tidak mudah menuduh dan bersangka buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berhusnuzon akan cenderung tenang, menghargai orang lain dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Sebaliknya, orang yang berhusnuzon berburuk sangka, memiliki pandangan negatif terhadap orang lain maupun keadaan. Ia mudah curiga, menuduh dan tanpa bukti, dan sering menganggap orang lain yang berniat buruk. Sikap ini dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, serta menurunkan kepercayaan di antara sesama. Bagaimana? Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, itu ya. Itu hasil dari diskusi kelompok. Semuanya sudah maju dan sudah presentasi dan saling saut menyaut tentang pertanyaan. Ada yang menjawab, ada yang bertanya. Jadi itulah diskusi yang baik sehingganya mendapatkan suatu hasil yang terbaik tentang husnuzon ataupun suuzon. Bahwasanya kita pelajari dulu tentang pengertiannya bahwa husnuzon adalah berprasangka baik. Kemudian suuzon adalah berprasangka buruk. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Ketika seseorang husnuzon, satu, dia pasti dapat relasi yang banyak. Atau relasi itu apa? Teman. Ya, kemudian mudah dipercaya, mudah dikasih amanah. Dia dikasih amanah, dia tanggung jawab, seperti itu. Kebalikannya, ketika dia suuzon, ya, maka dia akan mudah untuk diacuhkan oleh orang, tidak mudah dipercaya oleh orang. Sehingganya apa? Sehingganya ketika dia mau mencari relasi hubungan dengan orang, dia akan mendapatkan kesulitan. Itulah bahaya ataupun bahayanya ketika kita bersifat suuzon. Tuh. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Cukup? Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak akan memberikan tugas 1 minggu. 1 minggu silakan kalian buat jurnal tentang kegiatan husnuzon dan suuzon. Paham ya? Nah, kalau sudah paham semuanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan kemudian kalian diskusikan bisa masuk dalam diri kalian, bahwasanya sangat penting sekali
ketika kita bisa mempunyai sikap husnuzon. Dan materi pada hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Pak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.